Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Kusyani dengan NIM 1810200520. Di sini saya akan melakukan konseling dengan tema mendengarkan aktif guna memenuhi tugas mata kuliah konseling yang diampu oleh Ibu Andayani. Di sini saya meminta bantuan kepada teman saya Arum yang akan berperan sebagai klien dan saya sebagai konselor. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan konseling pada pagi hari ini. Ya, dengan Mbak Arum ya, mahasiswa ya. Ya, kemarin sudah sempat ke sini, kita sudah melakukan kontrak ya. Langsung saja ini ada Mbak Arum bisa menceritakan masalah yang dihadapi gimana, nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Oh iya, baik. Pada awalnya itu seingat saya pada waktu saya masih TK itu saya sudah ditinggal oleh bapak. Iya. Nah itu alasannya karena bapak dan ibu itu sudah cerai. Iya. Saya mendengar dari nenek saya itu tuh ternyata bapak sama ibu itu cerai karena awalnya itu adalah bapak sama ibu itu adalah korban perjodohan oleh orang tua dari si bapak. Iya. Nah kemudian menginjak usia SD saya itu dituntut untuk mandiri karena ibu itu kan kerja dari pagi banget sebelum saya bangun sampai malam setelah saya tidur. Jadi kan saya tidak ada kesempatan buat bertemu ibu. Jadi secara psikologis saya tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu, apalagi bapak juga tidak ada di rumah, jadi saya juga kehilangan sosok seorang bapak seperti itu. Berarti tidak mendapatkan kasih sayang yang dirasakan Mbak Arum pada waktu SD itu ya? Iya benar. Iya. Nah kemudian semakin dewasa menginjak usia SMP itu saya merasa kok saya diginiin sama teman-teman gitu. Teman-teman itu ngerasa bedain saya gitu sama teman-teman. Tapi ada teman saya juga yang kondisinya seperti saya. Jadi saya masih berpikir wajarlah itu teman saya juga diginiin seperti itu. Nah tapi semenjak saya SMA itu kok semakin tidak mempunyai teman gitu. Semakin saya sejak SMA itu tambah dibully sama teman-teman seperti itu, dikatakan karena kondisi saya seperti ini gitu. Nah terus saat sekarang sudah kuliah itu saya sudah putus asa kayak gitu. Jadi saya datang ke mbaknya seperti itu. Tapi mbaknya hebat loh, maksudnya gini, mbaknya kan Mbak Arum kan udah mengalami tekanan batin gitu loh dari kecil gitu, tapi sekarang bisa melanjutkan kuliah itu termasuknya hebat Mbak. Tapi kalau boleh saya jujur sebenarnya dari sejak SMA itu saya sudah melampiaskan hal-hal ini ke hal-hal yang negatif karena saya itu kekurangan kasih sayang baik itu secara mental maupun secara psikologis seperti itu. Iya. Terus kalau boleh diceritain nggak Mbak, maksudnya dari kok Mbak Arum bisa melampiaskan itu sejak kapan gitu? Oh iya boleh. Kalau jujur sebenarnya saya mulai melakukan itu sejak SMA karena sejak saat itu saya sudah merasa kok saya diginiin kayak gitu. Nah mulai saat itu saya sering banget tiap malam itu nongkrong keluar gitu sama anak-anak di rumah kayak gitu. Biasanya sampai larut seperti itu. Nah semenjak saya kuliah itu kan saya ngekos seperti itu. Nah saya kan lebih jauh lagi dari jangkauan ibu itu ya. Jadi saya pas di kos itu sering keluar, sering nongkrong kayak gitu, sering main lebih bebas ya berarti. Berarti itu nggak ada ibu nggak, maksudnya nggak kendaliin, nggak memantau gitu? Enggak, orang pas saat saya kuliah aja jarang banget ditanyain kabar seperti itu. Mungkin pas waktu-waktu tertentu nanyain keadaan keuangan gimana, itu nggak ada nanya tentang kabar, tentang bagaimana kuliahnya, itu nggak ada. Berarti kalau pemenuhan tentang finansial itu diberi terus ya, maksudnya didukung gitu ya sama ibu? Ya kalau masalah finansial mah itu
sudah cukup begitu. Nah kan balik lagi kalau finansial cukup tapi secara psikologis atau kasih sayang seorang tua itu nggak ada, ya udah sama aja, berarti kan itu juga berpengaruh juga pada mental kayak gitu. Iya, betul-betul. Apalagi kan kalau seharusnya itu kalau dari kecil itu mendapatkan kasih sayang gitu ya dari ibu bapak gitu ya. Iya benar. Iya. Ya, Mbak Arum, ini saya sedikit demi sedikit mengetahui permasalahan yang Mbak Arum alami, yang Mbak Arum rasakan gitu. Nah, mungkin Mbak Arum ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin untuk saat ini cukup Mbak, karena ini juga udah waktunya jam kuliah, nanti takutnya telat. Nah untuk selanjutnya kapan-kapan saya mau kesini lagi. Oh ya, siap-siap. Jadinya konseling ini dibuat enjoy aja ya Mbak. Maksudnya menyesuaikan jadwal dengan kegiatan yang Mbak Arum lakukan gitu ya. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Ya, itulah tadi sesi konseling yang saya lakukan bersama klien saya, Arum. Semoga sesi konseling ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.